Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita belajar tentang sekilas General Aptitude Test Battery atau GATB. GATB dikembangkan pada tahun 1942 sampai 1945 oleh layanan ketenagakerjaan di Amerika Serikat yang memutuskan untuk mengembangkan sebuah baterai yang dapat digunakan menyeleksi di banyak pekerjaan. Pada saat itu ada sekitar 100 tes khusus pekerjaan yang dikembangkan sejak tahun 1934 oleh Departemen Ketenagakerjaan. Konstruk GATB. GATB memiliki dua domain ukur, yaitu general factor dan specific factor. General factor terbagi menjadi tiga: kognitif, perseptual, dan psikomotor. Namun ada juga satu domain yang menjadi yang melandasi semua faktor tersebut, namanya general intelligence atau kemampuan dalam belajar yang disingkat dengan J. Ini representasi yang lain dari GATB, ada kognitif, perseptual, dan psikomotorik. Masing-masing memiliki atau terkait dengan beberapa bakat. Misalkan kognitif terkait dengan bakat verbal, bakat numerik, dan bakat spasial. Sementara bentuk tesnya untuk kognitif ada 3, yaitu vocab, aritmetik, sama komputasi. Ini representasi dalam bentuk yang lain. Ada general ability atau tadi inteligensi umum, kemudian ada verbal, numerik, spasial, dan seterusnya. V ini adalah verbal, N adalah numerik, spasial, perception, dan sebagainya. Oke, kita mengenal subtesnya. Subtes yang pertama adalah kita berkenalan dengan dimensi-dimensi dari GATB. Dimensi yang pertama adalah faktor umumnya atau inteligensi, adalah kemampuan dalam belajar secara umum. Memuat beberapa kemampuan seperti memahami prinsip, menalar, serta membuat keputusan. Kemampuan ini merupakan kemampuan potensi akademik secara umum yang terkait dengan keberhasilan di sekolah atau pendidikan. Terlihat di sini faktor G ini menjadi penengah dari beberapa kemampuan yang satu dengan lainnya itu memiliki interrelasi yang kecil. Selanjutnya adalah verbal aptitude atau bakat verbal. Kemampuan ini terkait dengan kemampuan individu dalam memahami makna kata, bahasa, keseluruhan kalimat, paragraf, dan kemampuan dalam menggunakannya secara efektif. Jadi bakat verbal sudah mulai diperkenalkan pada saat itu. Ada juga bakat numerik. Ini adalah kemampuan yang terkait dengan kapasitas individu untuk melakukan operasi matematika secara cepat. Seorang dengan kemampuan numerik dapat melakukan perhitungan matematika dengan cepat. Cakapan numerik penting untuk kinerja dalam beberapa pekerjaan seperti matematika, ekonomi, akuntansi, ilmu komputer, dan statistika. Ini adalah spatial aptitude, kemampuan untuk berpikir secara visual melalui bentuk-bentuk geometris, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, untuk memahami representasi dalam bentuk yang lain. Terkait dengan kapasitas untuk memahami, menalar, dan mengingat hubungan spasial antar benda atau ruang. Form perception yaitu kemampuan untuk mempersepsikan dengan detail yang bersangkutan dalam objek atau dalam bahan gambar atau grafis. Persepsi bentuk atau form perception adalah pengenalan elemen visual dari objek, khususnya yang berkaitan dengan bentuk, pola, karakteristik. Clerical perception adalah kemampuan untuk mempersepsi secara rinci terkait dengan materi verbal atau dalam bentuk yang lain, misalkan tabel atau ukuran. Clerical perception dibutuhkan dalam banyak pekerjaan seperti industri, ketika pekerjaan itu tidak memiliki konten atau verbal numerik yang kental, jadi lebih banyak pada repetisi atau pengulangan
pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Kemudian ada lagi dimensi yang lain, yaitu manual dexterity, yaitu kemampuan untuk menggerakkan tangan. Jadi lebih banyak ke arah tangan, ini bukan jarinya. Kemampuan untuk membuat gerakan tangan dan jari yang terkoordinasi. Jadi tangan dan jari terkoordinasi. Kemampuan ini menunjukkan bahwa individu terampil dalam memanipulasi sebuah objek. Satunya lagi adalah finger dexterity, yaitu kemampuan untuk menggerakkan jari jemari memanipulasi objek kecil dengan jari secara cepat dan tepat. Kemampuan ini untuk menangani benda kecil atau memanipulasi kendali dengan menggunakan jari, misalkan memasukkan benang ke dalam jarum dan sebagainya. Yang lain adalah motor coordination, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasi mata, tangan, dan jari secara cepat dan akurat dalam membuat gerakan yang tepat. Koordinasi motor adalah kombinasi gerakan tubuh yang dibuat dengan parameter kinematik, yaitu arah, dan kinetik, yaitu gaya yang menghasilkan tindakan yang dimaksudkan. Berikut ini adalah subtes GATB. Subtes pertama namanya adalah name comparison. Subtes ini berisi 2 kolom, ada 150 nama. Peserta memeriksa setiap pasangan nama dan menunjukkan apakah nama-nama itu sama atau berbeda. Contohnya seperti ini. Jason ini berarti S. Johnson and Johnson. Nah, berbeda. Kemudian Harold and Co. Ini berbeda. Seperti itu. Jadi individu yang memiliki mata yang bagus gitu ya, kemudian kecermatan gitu, dapat mengenali secara cepat kata-kata yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah computation. Subtes ini terdiri dari tugas yang terkait dengan aritmetika komputasi dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, penggandaan, atau pembagian bilangan bulat. Contohnya adalah seperti ini, jumlahkan gitu. Jadi subjek diminta untuk menjumlahkan 766 ditambah 11 itu 777. Ini jawabannya. Kemudian tes yang selanjutnya adalah 3-dimensional space. Subtes ini berisi gambar stimulus dan 4 gambar benda dengan 3 dimensi. Stimulus berbentuk potongan datar yang dapat dilipat, digulung, atau keduanya. Garis putus-putus menunjukkan di mana gambar tersebut dapat dilipat. Contohnya adalah ini. Jadi ketika ini itu kemudian dilipat ke sini, dilipat ke sini, dilipat ke sini, apa yang terjadi dengan gambar yang lipatan-lipatan ini gitu. Nah, jawabannya adalah ini. Itu tes yang sederhana, bentuknya seperti ini. Mungkin ada tes yang bentuknya sangat kompleks, misalkan dalam bentuk seperti ini, misalkan. Nah, kemudian ada tes vocabulary, yaitu untuk menguji seberapa jauh individu itu mengenal kosakata atau menguasai kosakata, yaitu kata-kata yang maknanya sesuai dengan kamus. Setiap butir ini terdiri dari 4 kata. Peserta ujian menunjukkan 2 dari 4 kata yang memiliki arti yang sama atau yang berlawanan. Subtes ini di salah satu dari 3 subtes yang mengukur dimensi kecerdasan, dan satu-satunya tes yang mengukur verbal aptitude. Misalkan ini, manakah 2 kata yang memiliki kesamaan makna? Yang kedua, manakah kata-kata di bawah ini yang memiliki makna yang berlawanan? Jadi individu yang menguasai kosakata yang tinggi, kosakata yang bagus, yang tepat, itu sesuai dengan kamus, akan mampu mengatasi soal ini dengan baik.
yang lain yaitu dual matching, yaitu persamaan perangkat perkakas kalau di Indonesia. Subtes ini terdiri dari serangkaian tugas yang berisi gambar stimulus dan gambar alat 4 gambar alat-alat sederhana. Peserta diminta untuk menunjukkan mana dari 4 gambar hitam putih yang sama. Ada 49 butir soal dan batas waktunya adalah 5 menit. Subtes ini adalah salah satu dari 2 tes yang mengukur persepsi bentuk atau form perception. Ini contohnya, manakah yang sama dengan objek yang ada di soal. Jika jawabannya adalah B. Kemudian subtes yang keenam yaitu arithmetic reasoning, yaitu mengukur sejauh mana individu mampu mengatasi masalah aritmetika dasar yang dinyatakan secara verbal. Ada 5 jawaban dan ada juga opsi yang menunjukkan tidak ada satupun jawaban yang di atas yang tepat atau yang benar. Subtes ini adalah bagian dari subtes inteligensi dan salah satu dari 2 tes yang mengukur bakat numerik. Bentuknya seperti ini. Jadi aritmetika direpresentasikan dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya adalah form matching. Subtes ini menyajikan 2 kelompok gambar garis dengan berbagai macam bentuk. Peserta diminta untuk menunjukkan gambar mana dalam kelompok kedua yang ukuran dan bentuknya persis sama dengan masing-masing gambar kelompok pertama. Seperti ini. Manakah misalkan 9D, kemudian 10B, 12A, 11C. Jadi form matching. Dalam ekspresi yang berbeda, kita harus mampu mengenal prinsipnya. Subtes 8 atau mark making. Subtes ini terdiri dari serangkaian kotak kosong kecil di mana peserta akan membuat 3 tanda pensil yang sama dan bekerja secepat mungkin. Tanda yang akan dibuat adalah garis pendek, 2 vertikal, dan garis horizontal. Ada 130 kotak yang harus diselesaikan dalam waktu 60 menit. Subtes ini mengukur koordinasi motorik. Subtes 9 dan subtes 10 terdiri dari backboard yang berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing berisi 48 lubang. Bagian atas juga memiliki 48 pasak silinder. Peserta ujian diminta memindahkan pasak dari lubang bagian atas ke bagian bawah dan memasukkannya sesuai dengan instruksi, yaitu memindahkan 2 pasak secara bersamaan di setiap tangan. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi memindahkan dari atas ke bawah semuanya dengan menggunakan 2 tangan. Subtes 10 turn. Subtes ini sama bagian yang tadi, namun perintahnya adalah diminta untuk memutar. Jadi contohnya seperti ini. Jadi semuanya harus diputar. Yang awalnya itu hitam berada di atas, kemudian diputar sampai hitam berada di bawah, putih yang di atas. Waktunya adalah sekitar 0,63 detik per pasang dan tidak ada koreksi terhadap kesalahan. Subtes yang 11 yaitu assemble atau perakitan. Peralatan yang digunakan 11 dan 12 ini terdiri dari persegi kecil yang berisi 50 lubang dan batang di sisi yang lain. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi harus memasukkan keping lubang ring, memasukkan objek ini ke dalam ring, kemudian setelah masuk ditaruh di bawahnya.
Jadi semua ring ini dimasukkan sampai waktu habis. Ini assemble. Yang tes ke-12 yaitu disassemble atau memecah kembali. Perintahnya sama, yaitu memasukkan ring yang sudah dimasukkan pasak itu kemudian dikeluarkan, dikembalikan lagi ke dalam tempatnya. Itu subtask 12 disassemble. Secara keseluruhan ini pada tahun 2002 ini bentuk tesnya sudah berubah dari yang bentuk awal tadi, arithmetic reasoning 20 menit. Ini bentuk-bentuk yang lain, bisa dipetakan semuanya paper and pencil. Kemudian hanya 4 yang menggunakan aparatus, 2 aparatus untuk manual dexterity, 2 aparatus untuk finger dexterity. Penyukuran GATB seperti halnya subtask tes populer lainnya, itu jumlah soal benar, jumlah butir benar untuk masing-masing dari 12 subtask. Tidak ada penalti untuk jawaban yang salah. Kemudian mengkonversi jawaban ini ke dalam skor standardized yang sudah di-adjust berdasarkan populasi dan norma. Kemudian menjumlahkan skor bakat dan tabel konversi yang digunakan untuk skor bakat. Hasilnya adalah 3 skor komposit kognitif, komposit perseptual, dan komposit psikomotorik. Setiap komposit memiliki bobot relatif yang berbeda untuk masing-masing 5 kelompok pekerjaan. Jadi pengembang GATB sudah mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan atau karir yang terkait dengan tes-tes yang ada di dalam GATB ini. Dan setiap tes memiliki bobot sendiri-sendiri untuk masing-masing kemampuan ini. Misalkan arsiparis atau kesekretariatan mungkin akan lebih banyak berkaitan dengan perseptual, sedangkan mungkin misalkan peneliti lebih banyak dengan bobot yang besar terkait dengan komposit kognitif misalnya. Ini langkah yang terakhir dalam proses penyekoran. Oke, sekarang kita melihat bagaimana peneliti-peneliti mengevaluasi konstruk dari GATB. Ini dasar awal dari pengembangan GATB, sama dengan tes-tes bakat yang lain seperti DAT atau Flanagan. Itu pengembangannya lebih banyak berkaitan dengan tujuan praktis daripada teoritisnya, sehingga beberapa subtes yang memiliki validitas yang bagus secara teoritis dihilangkan jika memiliki korelasi yang rendah dengan kriteria atau keterkaitan dengan pekerjaan itu sangat rendah. Dari sini terlihat bahwa ini riset awal tentang GATB. Ini adalah faktor loading yang titiknya dihilangkan. Kita lihat di sini cukup besar, perseptual juga cukup besar. Jadi dapat dilihat di sini bahwa verbal aptitude itu mengukur kognitif sekaligus perseptual karena bobotnya besar, dan psikomotornya kecil. Psikomotor sementara itu cukup besar, tapi juga pengukuran ini terkait dengan kognitif lumayan besar, perseptual juga lumayan besar. Jadi sepertinya ketiga dimensi ini memiliki kaitan dengan semua tes. Jadi tidak ada dimensi yang cukup unik yang mengakomodasi kemampuan secara spesifik, sehingga hasilnya adalah korelasinya cukup besar. Misalkan korelasi kognitif dengan perseptual 0,8, sehingga dapat dikatakan hampir
overlap ke kemampuan kognitif dan perseptual ini, subtes-subtesnya. Nah, ini tahun sekitar 2002 seorang peneliti melakukan penelitian ulang, kemudian mendapatkan bahwa subtes-subtes GATP dapat dibagi menjadi 4 dimensi. Ini terkait, sepertinya ini yang pertama ini terkait dengan faktor G karena terdistribusi merata pada tugas-tugas yang berkaitan dengan kognitif maupun visual, verbal juga. Ini faktor yang kedua disumbang oleh 3-dimensional space, tool matching, dan sedikit dari computation. Dapat dikatakan bahwa ini terkait dengan visual. Kemudian ini terkait dengan manual dexterity, dan ini terkait dengan finger dexterity. Baik, itu tentang GATP teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.